Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Trim Sikandara yang beranggotakan Atika Hanifa, Asifa Soliha Arif, Ferry Wardana, dan Naufal Aulia Sopian. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil capstone project kami, yaitu aplikasi Bindesh dan dashboard sampah Bindesh. Aplikasi Bindesh digunakan untuk melihat data sampah secara detail, mengubah, mengedit data sampah yang ada, dan bisa digunakan untuk menambah data sampah. Selanjutnya, dashboard sampah Bindes digunakan untuk memvisualisasikan data sampah yang ada. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Naufal untuk mendemonstrasikan aplikasi Bindes. Kepada saudara Naufal dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan flow atau alur dari aplikasi Bindes. Di sini di halaman pertama ada halaman register. Di sini user harus mewajibkan mendaftar terlebih dahulu. Di sini saya contohkan mengisikan data register. Ketika sudah mengisi data register, di sini ada tombol submit, tinggal diklik saja. Nah, di sini langsung muncul page atau halaman login. Di sini masukkan email dan password yang sudah diisi sebelumnya. Nah, lalu di sini ada beberapa tampilan atau beberapa fitur di halaman menu. Di sini ada keterangan portofolio atau profil. Lalu di sini juga ada beberapa fitur atau beberapa menu. Menu pertama yaitu data sampah, menu kedua data TPA, menu ketiga komposisi sampah, dan menu terakhir sumber sampah. Di sini di menu data sampah, ketika user klik menu data sampah, akan muncul beberapa informasi terkait data sampah. Di sini ada beberapa informasi. Yang pertama, informasi kabupaten atau kota, lalu informasi tahun, dan di sini ada informasi timbulan sampah harian dalam format ton. Ketika user klik salah satu datanya, maka akan muncul detail tentang data sampah tersebut. Dari di sini ada informasi tahun, informasi kabupaten dan kota, informasi timbulan sampah harian dalam format ton, informasi timbulan sampah tahunan dalam ton. Lalu di sini ada beberapa navbar atau beberapa menu. Di sini menu home untuk balik lagi ke halaman menu. Lalu di sini ada tombol create atau tombol add data jika user ingin mau menambahkan data di data sampah. Nah, di sini akan muncul form atau halaman daftar data sampah baru. Di sini ada beberapa kolom yang harus diisi dari mulai tahun, kabupaten dan kota, timbulan sampah harian dalam format ton, lalu di sini ada timbulan sampah tahunan dalam format ton. Di sini ada icon atau menu refresh jika ingin merefresh data. Lalu di sini ada menu sort berdasarkan ascending. Jadi data akan tersort berdasarkan ascending. Lalu di sini ada data TPA. Di data TPA ada beberapa informasi yang muncul di halaman data TPA sampah. Yang pertama di sini ada informasi kabupaten dan kota. Lalu di sini ada informasi tentang tahunnya, dan yang terakhir ada informasi tentang nama TPA-nya. Jika user mengklik salah satu data, maka di sini ada beberapa informasi detail tentang TPA sampah. Berdasarkan informasi yang didapat, terdapat informasi tahun, informasi kabupaten dan kota, nama fasilitas, jenis, sampah masuk dalam format ton, sampah masuk landfill dalam format ton, sampah organik terolah dalam format ton. Di sini ada menu untuk memilih drainase, alamat, jembatan timbang, luas, penutupan sampah zona aktif, sampah anorganik terolah, dan sistem operasional. Di sini juga ada menu untuk meng-create data tentang TPA sampah. Dan di sini ada beberapa kolom yang harus diisi oleh user ketika mau menambahkan data TPA sampah. Di sini jika ada kesalahan data atau mau mengupdate data, di sini ada tombol edit.
Nah, di sini user bisa mengedit data TPA sampah. Lalu di sini ada menu komposisi sampah. Di sini ada informasi yang muncul di halaman menu atau halaman depannya. Di sini ada informasi kabupaten dan kota, dan di sini ada informasi tahun, dan yang terakhir ada informasi tentang jumlah sisa makanan dalam format persen. Ketika user mengklik salah satu data, maka di sini juga terdapat beberapa detail komposisi sampah. Dari informasi tahun, kabupaten atau kota, sisa makanan, kayu ranting, kertas karton, plastik, logam, kain, dan karet kulit dalam format persen. Di sini juga ada tombol untuk mengedit data komposisi sampah jika user mau mengupdate data. Lalu di sini ada tombol create juga ketika ingin user mau menambahkan data komposisi sampah. Ada beberapa kolom yang harus diisi oleh user gitu. Lalu di sini juga ada refresh untuk merefresh data, dan di sini juga ada ascending untuk mensortir data gitu. Lalu di sini di sumber sampah ada beberapa informasi yang dapat dilihat oleh user. Yang pertama informasi Kabupaten Bandung, dan di sini juga ada informasi tentang tahun, dan ada informasi tentang rumah tangga dalam format ton. Ketika user mengklik salah satu data, di sini akan muncul beberapa detail sampah. Dari informasi tentang tahun, kabupaten atau kota, rumah tangga dalam format ton, perkantoran dalam format ton, pasar, perniagaan, fasilitas publik, dan kawasan. Di sini juga user bisa mengedit data sumber. Dan di sini jika user ingin mengedit data sumber sampah, di sini sudah ada menyediakan kolom beberapa yang harus diisi gitu. Lalu di sini juga ada tombol create untuk menambahkan data sumber sampah. Di sini juga refresh bisa untuk merefresh data. Dan di sini ada menu sort berdasarkan ascending. Lalu di sini saya akan contohkan untuk menambahkan data sampah. Nah, di sini saya mensimulasikan jika user ingin menambahkan data sampah tahunnya 2024, kabupatennya Tasikmalaya, timbulan sampahnya 20,54 ton, timbulan sampah tahunannya 65,76 ton. Lalu di checklist saja. Lalu di sini user bisa search Tasikmalaya. Di sini ada tahun 2024. Dan di sini juga muncul detail sampah yang baru dibuat tadi. Di sini saya menambahkan 3 data. Oke, di sini saya juga sudah menambahkan 3 data. Data pertama yaitu Tasikmalaya dengan tahun 2024. Lalu di sini saya juga sudah menambahkan Kabupaten Kuningan tahun 2024. Lalu di sini juga saya sudah menambahkan data yang terakhir yaitu data Kabupaten Bogor dengan tahun 2024. Dan di sini saya ingin mencontohkan jika menghapus salah satu datanya. Di sini saya ingin mencoba menghapus kota Tasikmalaya dengan tahun 2022 dan
informasi sisa makanan 48,7%. Di sini ada menu delete. Nah, maka otomatis akan hilang datanya. Saya coba contohkan lagi. Di sini saya ingin mencoba ngapus data Kota Depok. Otomatis datanya sudah hilang. Mungkin segitu saja demo dari aplikasi Bindesh. Untuk selanjutnya, Kak Atika mungkin bisa menjelaskan tentang dashboard dengan Power BI. Sekian dan terima kasih. Setelah pengguna memasukkan data di Power Apps, langkah selanjutnya yaitu user dapat melihat visualisasi datanya di Power BI Service. Berikut adalah tampilan awal dari dashboard Bindesh. Dan di sini terdapat 4 menu, yaitu menu Overview, menu timbulan sampah, menu pengelolaan sampah, serta menu Insight. Mari kita masuk ke menu Overview. Pada halaman overview ini dapat memberikan gambaran umum tentang pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat. Dengan filter tahun dan ada filter kabupaten juga, dashboard ini menampilkan indikator utama seperti total timbulan sampah tahunan, TPA, total sampah masuk TPA, serta total sampah yang terkelola. Dan di sini ada pie chart yang menunjukkan distribusi sampah organik serta anorganik. Kemudian ada line chart yang menggambarkan tren penurunan timbulan sampah dari tahun ke tahun. Dan ada bar chart yang memaparkan sistem operasional TPA seperti control landfill, open dumping, ataupun sanitary landfill. Kemudian ada sumber sampah dari berbagai sektor seperti rumah tangga, pasar, dan lainnya. Lalu ada komposisi sampah yang ditampilkan berdasarkan jenisnya seperti sisa makanan, plastik, kayu ranting, dan lainnya. Lalu masuk ke menu timbulan sampah. Pada menu timbulan sampah dapat memberikan analisis mendalam mengenai jumlah sampah. Dan ini dapat membantu dalam memantau perubahan volume sampah harian dari tahun ke tahun. Kemudian ada bar chart yang menunjukkan kabupaten ataupun kota dengan jumlah sampah terbanyak dari sumber tertentu. Dengan pilihan top serta bottom yang memungkinkan pengguna untuk melihat daerah dengan jumlah sampah tertinggi ataupun terendah sehingga memberikan wawasan tentang area yang memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan sampah. Lalu ada area chart yang menampilkan total timbulan sampah per kabupaten ataupun kota. Kemudian masuk ke menu pengelolaan sampah. Pada menu pengelolaan sampah menampilkan berbagai informasi terkait pengelolaan sampah di TPA. Pertama ada persentase sampah yang terolah. Kemudian ada grafik sampah masuk yang memperlihatkan volume sampah masuk ke berbagai TPA. Lalu ada frekuensi penutupan sampah di TPA. Apakah 7 hari sekali, atau sebulan sekali, atau lainnya. Kemudian ada total sampah yang terkelola, yang terbagi antara sampah anorganik serta organik. Lalu ada perbandingan antara sampah masuk dan yang terkelola untuk memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan. Kemudian ada sisa kapasitas TPA berdasarkan luas, yang menampilkan TPA mana sih yang sudah melebihi kapasitasnya. Di sini terlihat bahwa TPAS Sarimukti sudah sangat melebihi kapasitasnya, yaitu minus 500.000. Lalu masuk ke menu Insight. Di menu Insight ini ada prediksi timbulan sampah di masa depan. Di sini kami memprediksi 2 tahun ke depan, yaitu tahun 2025 hingga 2026. Lalu ada decomposition tree yang memberikan informasi terperinci tentang struktur dan operasi fasilitas TPA di Jawa Barat. Kemudian ada hubungan antara ukuran TPA dengan kapasitas pengelolaannya. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi apakah luas TPA ini berbanding lurus dengan efisiensi pengelolaan sampah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Kak Atika. Sekian demonstrasi solusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.